Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Jawi Caksana, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi dengan NIM 0523891177. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang tugas 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, langsung saja kita ke codingannya ya. Oke, di sini saya sudah membuat filenya. Di sini ada berupa aset. Nah, di sini ada aset iconnya seperti ini, dan di sini juga ada aset gambarnya ya, gambar bukunya. Sini ada aset kunci. Nah, aset gambar kunci. Nah, sini ada gambar buku-bukunya ya. Di sini juga. Nah, kemudian di bagian CSS, nah sini adalah CSS-nya. Nah, dan di sini ada JavaScript untuk, nah di sini ada data dan script. Nah, di sini data untuk menyimpan data kita di codingannya ya. Kemudian di sini ada script. Nah, jadi untuk function ya, function memanggil function yang berdasarkan di HTML. Nah, di sini ada dashboard HTML. Oke, di sini ada index HTML, dan di sini ada stok HTML, dan terakhir ada tracking HTML. Oke, mungkin di sini saya akan buka satu dulu ya, yaitu index HTML. Oke, ini adalah tampilan awal dari websitenya ya. Oke, ini adalah indeks HTML-nya. Nah, di sini ada beberapa div ya, yaitu ada login container, div class login container, yaitu kotak ininya ya, kotak loginnya. Nah, kemudian ada input div class input group. Nah, ada beberapa grup ya. Di sini ada ID password. Nah, type-nya itu type password. Jadi ketika kita ketik di sini maka teksnya akan berubah menjadi titik-titik. Nah, kalau kita ubah dia menjadi teks, nah maka ini kita save dulu ya. Oke. Ini jika kita save, ini belum saya refresh. Nah, ini kalau kita jadiin teks maka dia akan terlihat sama orang. Nah, makanya di sini kita ganti dengan tipe password. Kita menggunakan tipe password. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah saya balikkan lagi. Nah, kemudian di bagian indeks HTML. Nah, di sini ada datanya nih. Jadi data yang ingin kita input berdasarkan data di JavaScript-nya. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 akun ya yang bisa kita akses berdasarkan data yang sudah kita buat ya. Nah, di sini kita langsung aja masukin ke data yang ID pertama aja. Itu di sini kita disuruh masukin Gmail ya. Jadi kita pakai Gmailnya dia nih. Pakai Gmailnya si Rina, yaitu nah sini rina@ut.ac.id. Nah, kemudian passwordnya itu adalah rina123. Oke, kemudian kita langsung ke masuk halaman ya. Nah, di sini login berhasil ya, sukses. Kemudian kita oke aja. Nah, ini kemudian lari ke dashboard HTML. Oke, dashboard HTML artinya di file yang ini, dashboard HTML. Di sini ada beberapa stok card ya, stok card buku. Itu ada pengantar ilmu komunikasi, manajemen keuangan, kepemimpinan, mikrobiologi dasar, dan perkembangan anak usia dini. Nah, di sini ada beberapa stok. Oke. Ini stylenya, atau
bisa ditaruh di CSS juga sih sebenarnya stock card ini. Nah, di sini kalau nggak salah stock cardnya itu di sini. Nah, ini ada stock cardnya. Oke, jadi stock card ini ada di port data bahan ajar. Nah, di sini ada kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi berapa, dan stoknya berapa. Nah, ini cover ini gambarnya. Nah, ini misalkan kita delete ya, maka di sini juga akan hilang salah satunya. Nah, ini kan karena kita delete yang pengantar ilmu buku pengantar ilmu komunikasi, maka gambarnya hilang. Nah, ini kita balikin lagi sekarang. Kita undo, Ctrl Z, kita save lagi dan kita balikin lagi. Nah, jadi ini adalah gambarnya berdasarkan kita ambil dari aset ya. Aset yaitu pengantar komunikasi JPEG ya, JPG. Nah, itu. Dan ini ada beberapa ya kan, 1 2 3 4 5, ada 5 stock card ya. 1 2 3 4 dan 5 ya. Oke, kemudian di sini di bagian ini kan di bagian dashboard HTML ya. Kemudian kita ke tracking pengiriman. Nah, tracking pengiriman ini, nah filenya ada di sini ya, tracking HTML. Tracking.html. Di sini ada bentar ya. Oke, di sini datanya di data JavaScript ya. Nah, di sini ada for data trackingnya. Nah, ini kita bisa ambil salah satunya ya. Nah, di sini kan karena kita masuk dengan akun Rina, nah jadi kita ambil data trackingnya di sini ya. Ini bisa kita ubah-ubah sebetulnya, tergantung yang data yang disimpan maksudnya. Kita bisa ambil dari beberapa data yang kita simpan, kita copy, kita paste di sini. Nah, maka nanti akan muncul di sini tracking pengirimannya, yaitu dia pakai kurir ekspedisi apa, ini ada JNE. Nah, kemudian statusnya adalah yang ini 3 ini statusnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita secara acak, maka dia nggak akan muncul. Nah, dia nggak akan muncul kalau kita ambil data secara acak tuh. Kemudian ke bagian ya, ini kita di sini saya cuma sampai di tracking pengiriman aja, membuat website sampai dengan tracking pengiriman dan dashboard awal website ya, dashboard websitenya dan tracking pengirimannya. Belum sampai sini karena terbatas waktu juga, karena banyak tugas ya, banyak tugas praktek. Jujur saya ada 4 makul praktek ya, dan 1 tugas tutornya itu praktek juga, suruh buat video praktek. Nah, jadi di sini saya terkendala di waktu, jadi saya bikin hanya segini saja karena status saya juga kerja, nggak cuma kuliah doang ya, jadi cuma sempatnya dapat segini doang. Oke. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, ini tampilan awalnya mana? Sorry. Oke. Nah, ini tampilan awal. Nah, ini kan kita tadi menggunakan akun Rina. Kita bisa menggunakan akun lain. Kita ambil sampel. Misalkan kita ingin login dengan akun Agus ya. Nanti kita copy aja dan passwordnya juga. Oke, kita masuk. Oke, login berhasil. Nah, sama ya. Langsung ke beranda dashboard aplikasi Sita. Nah, di sini ada beberapa kartu stok, sama di sini ada tracking pengiriman. Nah, tracking pengirimannya itu
untuk user pengguna Agus ini, user Agus. Nah di sini dia ada di sebentar ya. Nah, Agus Pranoto. Nah di sini kita menggunakan nomor DO atau billingnya di sini. Nah ini kita copy aja, kita copy. Nah kode billingnya, kelebihan ini. Nah, ini kita lacak. Nah di sini sudah ada statusnya ya, terkait dengan di selesai antar penerima Agus Pranoto ya. Nah, kalau misalkan beda ini ya, kita nggak sesuai, maka tidak akan muncul gitu. Atau kita bisa juga mencari tracking pengiriman yang lain ya. Misalkan ini kan cuma 2 doang ya, di sini masukin cuma 2 doang. Misalkan si punya Rina tadi ya, ini saya masukin. Nah kita juga bisa melihat punya orang juga gitu, berdasarkan kode billing ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin video penjelasannya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.